Kamu adalah Kefas, batu karang yang hidup. Di tengah panasnya diskusi tentang siapa sebenarnya batu karang yang dimaksud Yesus dalam Matius 16:18, banyak suara mencoba menafsirkan kata-kata itu secara terpisah, seolah hanya simbol, atau bahkan metafora kosong. Namun mari kita kembali, bukan hanya ke bahasa, tapi juga ke suara sang guru, Yesus sendiri, dan ke para saksi iman mula-mula yang hidup bersamanya. Yesus tidak berbicara dalam bahasa Yunani kepada para muridnya. Ia berbicara dalam bahasa Aram, bahasa sehari-hari orang Yahudi kala itu. Maka ketika ia memandang Simon dan berkata, "Engkau adalah Kepa, dan di atas Kepa ini aku akan mendirikan gerejaku," itu bukan spekulasi. Itu realitas yang didengar dan diingat oleh para rasul lain. Yohanes menyebutnya Kefas, Paulus pun menyebutnya demikian dalam suratnya. Namun saat Injil ditulis dalam bahasa Yunani, Kepa diterjemahkan sebagai Petros, bentuk maskulin dari Petra, demi tata bahasa. Bukan karena artinya berubah. Dalam bahasa Yunani sendiri, kata untuk batu kecil justru adalah lithos, bukan Petros. Maka jelas, Petros dan Petra sama, batu karang. Jika Yesus ingin menyampaikan perbedaan antara Petrus dan batu karang, ia tentu menggunakan kata lain atau penghubung yang kontras, seperti Allah yang artinya tetapi, bukan KAI yang artinya dan. Tapi ia tidak. Ia menyatukan dua kalimat itu dengan kata dan, menunjuk pada pribadi yang sama. Lalu, bagaimana dengan pandangan bahwa batu karang adalah pengakuan iman Petrus, bukan Petrus sendiri? Gereja Katolik tidak menyangkal bahwa iman Petrus penting. Tapi ia melihat dua hal, literal dan simbolik. Petrus adalah batu karang karena imannya, dan karena pengakuan itu, Yesus menjadikannya fondasi gereja. Bahkan para ahli Protestan seperti Oscar Cullmann dan D.A. Carson mengakui bahwa dalam konteks ini, Petruslah batu karang itu. Cullmann bahkan menyebut bahwa mengalihkan maknanya ke pengakuan iman saja adalah tidak masuk akal. Bukankah hanya Tuhanlah batu karang? Tanya sebagian. Benar. Kristus adalah batu karang utama. Namun dalam Yesaya 51:1-2, Abraham pun disebut batu karang. Sama seperti para rasul disebut dasar gereja, Efesus 2:20, meski Kristus tetap fondasi utamanya, 1 Korintus 3:11. Maka, Petrus disebut batu karang bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena ia berdiri di dalam Kristus. Dan jika kita bicara tentang Santo Agustinus, Bapak Gereja Besar yang sangat dihormati, benar, ia mengatakan bahwa Kristus adalah batu karang. Namun ia juga menegaskan bahwa Petrus mewakili gereja yang dibangun di atas Kristus, dan bahwa para paus adalah penerus Petrus. Ia menyusun daftar para uskup Roma dari Petrus hingga zamannya, sebagai bukti bahwa gereja yang sejati memiliki akar apostolik. Di balik semua diskusi teologis dan debat panjang itu, ada satu suara yang konsisten sejak awal. Gereja berdiri di atas batu karang yang hidup, Petrus, karena ia dipilih oleh sang batu karang sejati, Kristus.